الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Benar ya? Benar kan? Iya, Yasin. Minggu keempat, minggu keempat, minggu kelima. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah ketemu? Wah, tahunnya minggu keberapa ini? Soalnya kalau minggu ketiga, saya minggu keempat ada jadwal di blog G, jadi kesini minggu keempat. Inna nahnu nuhyil mauta. Sudah ketemu? Ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fi darin amin. Sudah ketemu? Sudah ya? Ini sekarang kan minggu keempat Yasin, besok minggu kelima Yasin lagi. Jadi kalau ada minggu kelima, 4, 5 Yasin. Limanya bonus. Inna sesungguhnya, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang mati. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang mati. Kayaknya enakan langsung set begitu ya, satu kalimat. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang mati. Di mana kami menghidupkan ini? Allah menghidupkan orang yang mati. Artinya, arti daripada ayat ini yakni, atau apa ya, maksudnya gitu. Yakni artinya sama aja, yakni
fil qiyamati, di hari kiamat. Fil qiyamati, di hari kiamat. Fil qiyamati, di hari kiamat. Au fil qabri, atau di dalam kubur. Fil qiyamati, di hari kiamat. Wah, kalau sudah minumannya 3 begini mau diminum gimana? Oh, tak kuwa muli. Itu kok. Alhamdulillah, inilah berkah ilmu. Barakallahu fikum. Baik, karena ini 3, saya culik 1. Inna, mau yang minta? Ada yang minta? Ada yang mau? Jangan malu-malu. Ai fil qiyamah, di hari kiamat. Au fil qabri, atau dalam kubur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang mati di hari kiamat atau di dalam kubur. Untuk apa Allah menghidupkan orang mati di alam kubur? Lijawabi mungkarin wa nakirin. Lijawabi mungkarin wa nakirin. Lijawabi mungkarin, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar. Lijawabi, untuk menjawab. Lijawabi, untuk menjawab. Oh, saya ulang 3 kali ya. Kalau diulang 3 kali, kira-kira ketinggalan nggak? Ketinggalan 4 kali. Oh enggak. Lija berarti 3. Berarti sudah 1. Lijawabi mungkarin, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar. Lijawabi mungkarin, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar. Wa nakirin, dan nakir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan manusia di dalam kubur itu. Berarti kalau menghidupkan orang mati itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Dijawabi mungkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Atau bukan ini tafsirannya. Bisa saja au nuhyil quluba maitata bi'indarika. Au nuhyil quluba al-maitata bi'indarika. Au nuhyi, atau yang kami hidupkan. Au nuhyi, atau yang kami hidupkan. Au nuhyi, atau yang kami hidupkan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ngopi, sekarang alhamdulillah. Kalau ini teh susu kopi, ya kan? Enggak, bukan kode. Tapi enggak keminum kan susu kopi. Tadi kopi segelas begini kan. Kalau di musola kan nggak enak sambil minum kopi. Kopi kan biasanya sedikit ngerokok sedikit. Ini setelah selesai baru ngopi langsung dihabisin. Kurang enak ternyata kalau kopi nggak kayak teh, langsung habis. Kayak minuman kopi. Au nuhi, atau kami hidupkan al-qulubah, hati. Al-qulubah, hati. Al-qulubah, hati. Al-qulubah, hati. Al-maitatah, yang mati. Al-maitatah, yang mati. Al-maitatah, yang mati. Jadi bisa saja yang Allah hidupkan ini adalah hati yang mati. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa ta'ala
menghidupkan hati yang mati biindarika dengan peringatanmu. Biindarika dengan peringatanmu. Jadi ayat ini tafsirannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan saya menghidupkan orang yang telah mati itu, yaitu di hari kiamat. Di hari kiamat itu bisa yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Itu kan mati semua di kuburan, Bu. Kemudian dikatakan dalam kitab itu akan hujan mani itu kan, dan sperma, jadi kemudian bangkit lagi setelah tiupan kedua. Disebutlah itu Yaumul Ba'ts karena kebangkitan. Telanjang semua karena tidak ada pikiran apa-apa waktu itu. Setelah itu disebut dengan kebangkitan. Atau mayit yang dibangkitkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Marabbuka wa man nabiyyuka. Tapi nggak lembut seperti saya bahasanya, Bu. Ya, pertanyaan malaikat itu keras, Bu. Sampaikan malaikat itu keras. Sudah nggak ada senyumnya sama sekali. Hanya kepada orang-orang yang saleh dan salihah. Semoga kita termasuk orang yang saleh dan salihah, sehingga ditanya oleh malaikat kita bisa bercanda. Malaikat kayak nggak kenal saja. Atau bisa ayat ini mengartikan adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati, kemudian Allah hidupkan dengan peringatan-peringatannya. Orang itu kan ada hati yang sehat. Orang yang hati sehat itu rajin ibadah. Dalam keadaan apapun, hati yang sehat itu tidak pernah mengeluh. Hati yang sehat, dia terima, percaya bahwa semua yang terjadi itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar apapun, nah itu berarti sehat. Cuma hati yang sehat ini kalau tidak dirawat, kemudian dia akan sakit. Nah ini, kalau sudah sakit, panjenengan cepat-cepat diobati, Bu. Jangan sampai kemudian hati itu menjadi mati. Nah, bisa hati itu mati, bisa sehat kembali. Ada lagunya Tombo Ati. Wah, hadrannya belum selesai. Ono limo perkara nih. Nah, itu hanya sampai situ. Belakangnya nggak hafal saya. Baca Quran. Oh iya, itu pokoknya itu. Jadi saya itu tahunya lagu, depannya aja. Menerusinnya nggak tahu. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati ini, tidak lagi sakit tapi mati. Orang yang mati ini walaupun kebenaran ada di hadapannya, dia tidak akan menerima karena mati. Nasihat tidak akan masuk. Maka Allah ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya, Allah menghidupkan hati yang mati itu atas dasar ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dia mendapatkan hidayah kembali sehingga dia berjalan di jalan yang Allah ridhai. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa naktubu, dan kami menuliskan. Wa naktubu, dan kami menuliskan. Ini kenapa nih mic-nya kok udah ngerengek-rengek nih? Bukannya ada dua ya? Oh, yang gede mana? Wa naktubu, dan kami menuliskan. Wa naktubu, dan kami menuliskan. Wa naktubu, dan kami menuliskan ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan. Ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan.
Ma qaddamu, apa yang mereka kerjakan, wa atharuhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa atharuhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis setiap apa yang panjenengan kerjakan dan setiap apa yang panjenengan tinggalkan. Artinya setiap langkah, setiap detik panjenengan akan ditulis. Ada dua malaikat Raqib dan Atid. Malah di dalam kitab dikatakan di dua belah pihak ini ada, di sini ada Raqib dan Atid, di sini ada Raqib dan Atid. Namanya di sini dua, di sini dua. Ada kitab yang mengatakan sebenarnya di sini Raqib dan Atid, Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan di sini Raqib, di sini Atid. Terus seperti itu. Sehingga mulai buka kancing, mulai pakai sandal, buka sandal, bekas-bekas itu akan tertulis dengan jelas. Makanya nanti sarrayyara wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, baik atau buruk nanti Allah akan perlihatkan kepada panjenengan. Ada layar lebar. Sekarang ini lagi direkod kita. Dan sekarang ini lagi di syuting kita. Siapa-siapa yang bermaksiat, siapa-siapa yang marah-marah sama suaminya, siapa-siapa yang sedang itu semua direkod. Siapa-siapa yang sabar, nanti diberi. Siapa yang sering ngaji? Siapa? Oh, dia marah-marah, tapi marah-marahnya untuk kebaikan sih. Dicatat semua oleh Allah Subhanahu. Apa maksud ayat ini? Yakni Na'muru, kami perintahkan. Na'muru, kami perintahkan. Na'muru, kami perintahkan. Na'muru, kami perintahkan. Kiroman, kepada malaikat kiroman. Kiroman, kepada malaikat kiroman katibin, yang menulis. Kiroman, yang menulis. Kiroman itu artinya mulia, Bu. Katibin itu artinya mencatat. Malaikat kiroman katibin ini adalah malaikat yang mencatat baik dan buruk. Jadi namanya malaikat yang mencatat ini adalah kiroman katibin. Bi ayat tubuh, memerintahkan apa? Bi ayat tubuh a'malahum minal khairi wasyarri. Tenang, kalau enggak kebagian bisa lihat www YouTube. Bi ayat tubuh, supaya menuliskan a'malahum, amal-amal mereka, bi ayat tubuh, supaya menuliskan a'malahum, amal-amal mereka. Jadi Allah perintahkan
kepada kiraman katibin, malaikat yang mulia yang bertugas mencatat ini, menulis amal-amal mereka. Amal-amal yang seperti apa yang mereka tulis? Minal khairi wasyarri. Minal khairi wasyarri, minal khairi dari kebaikan, wasyarri dan dari keburukan. Jadi amal baik, amal buruk dicatat. Khair, baik, khair, baik. Minal khairi dari kebaikan, amal yang baik. Minal khairi dari amal yang baik, wasyarri dan amal yang buruk. Allah perintahkan kepada malaikat kiraman katibin ini untuk menulis amal-amal dari panjenengan yang baik dan yang buruk. Makanya kalian sebelum bertindak itu Bu, pikir. Harus sebelum bertindak tarik nafas. Ada malaikat saya nih. Dalam setiap apapun ada malaikat. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir berkata, wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir berkata, wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir berkata, wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama mufassirin berkata, mufassirin ini ahli tafsir ya, mufassirin ahli tafsir. Apa yang dikatakan ba'dul mufassirin ini, kalau kelewatan ulang Ustaz ya, jangan sampai panjenengan kelewatan hari ini ya. Kalau kelihatan lihat di www YouTube. Kalau nggak ada kota, silakan merujuk kepada konter. Al-muradu bi atharihim. Al-muradu bi atharihim. Al-muradu, adapun yang dimaksud. Al-muradu, adapun yang dimaksud. Al-muradu, adapun yang dimaksud. Al-muradu, adapun yang dimaksud. Bi'asarihim, dengan lafaz asarohum. Apa artinya asarohum tadi? Apa artinya asarohum? Bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa maksudnya bekas-bekas yang mereka tinggalkan? Jadi yang disebut dengan bekas-bekas yang mereka tinggalkan adalah khutwatuhum ilal masjid. Khutwatuhum ialah langkah mereka. Khutwatuhum ialah langkah mereka. Khutwatuhum ialah langkah mereka. Khutwatuhum ialah langkah mereka ilal masjid, pergi ke masjid. Khutwatuhum ialah langkah mereka ilal masjid, pergi ke masjid. Jadi kalau tafsiran yang pertama tadi, Allah memerintah kepada kiraman katibin, malaikat yang bertugas mencatat, untuk mencatat amal-amal baik dan amal-amal buruk. Ada ulama mufassirin lagi, ulama tafsir mengatakan yang disebut dengan biasarihim ini, bekas-bekas yang mereka tinggalkan adalah khutwatuhum ilal masjid. Bekas-bekas mereka pergi ke masjid. Bekas bagi masjid kan langkahnya itu kan ada bekasnya Bu. Jadi langkah-langkah mereka yang disebut dengan biasa. Jadi kan jenengan kalau baca Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ingat langsung oh bekas-bekas ke masjid. Wah ini bekas baik dan buruk.
Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kama qala, sebagaimana telah berkata. Kama qala, sebagaimana telah berkata. Kama qala, sebagaimana telah jauh. Wis ngomong. Oh ngendiko. Wis ngendiko. Kama qala, sebagaimana telah berkata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Abbas dan anaknya. Sebagaimana telah berkata siapa? Ibnu Abbas. Fi sababi nusuliha. Nah ini di dalam sabab turunnya ayat ini. Jadi inilah sabab turunnya ayat wa naktubu ma qaddamu wa ata fi sababi nuzuliha. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai anhuma dari keduanya. Radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah, dikasih langsung radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ini RW ya? Oh RA, langsung tulis aja RA gitu. Iya R, ya biasa. Kadang ngeblank ya. Radhiyallahu an RW RA. Radhiyallahu an. Jadi langsung tulis di ini. Fi sababi nusuliha, di dalam sabab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini nih sebab nuzulnya, sebab turunnya kan ada perkara. Perkaranya yang akan kita bahas ini. Apakah itu? Sebab sambung. Oh, langsung. Inna qabilata minal ansari. Inna qabilata minal ansari. Inna qabilata minal ansari. Inna qabilata, sesungguhnya suatu qabilah. Inna qabilata, sesungguhnya suatu qabilah. Qabilah itu suku ya. Inna qabilata, sesungguhnya suatu qabilah. Kenapa? Kenapa nih? Kok dijemput ibunya? Wah, itu paket skincare itu. Tenang, kalau nggak kebagian www apa tadi? youtube.com. Ayo. Kembali ke buku laptop. Inna qabilata minal ansari, inna qabilata, sesungguhnya suatu qabilah minal ansari, dari sahabat Ansor. Sahabat kan ada dua bu, sahabat Ansor dan sahabat, oh sibuk nulis. Sahabat ada berapa bu? Dua. Ada sahabat Ansor dan sahabat, namanya ngaji apa? Al-Muhajirin. Kalau Al-Muhajirin ya yang hijrah. Kalau Ansor ya resmi penduduk di Madinah itu. Minal ansori, dari sahabat Ansor. Minal ansori, dari sahabat Ansor. Sakau, mengadukan. Syakau, mengadukan.
Sakau mengadukan, sakau mengadukan ilan nabi. Emang sakau kenapa bang? Oh itu namanya sakau. Oh jadi pusing. Oh sakau namanya. Wah ini catat, saya catat itu. Berarti kalau lagi melek merem karena nggak ada itu berarti lagi sakau. Sakau telah mengadukan ilan nabiyyi, kepada Nabi. Jadi orang Ansor ini mengadukan kepada Nabi alaihissalam, Sawi berarti ini. Ilan nabiyyi alaihissalam Sawi, kepada Nabi Sawi alaihissalam Sawi. Betul kan Sawi kan? Sallallahu alaihi. Bukan SWT Bu, jangan kebalik. Saya kadang kebalik SWT. Ya namanya singkatan. Jangan-jangan Bude kebalik dah. Alaihissalam ila Nabi alaihissalam, kepada Nabi SAW. Bu'da manazilihim, bu'da manazilihim, bu'da manazilihim, bu'da manazilihim, bu'da tentang jauhnya, bu'da tentang jauhnya, bu'da tentang jauhnya manazilihim, rumah-rumah mereka. Bu'da manazilihim, tentang jauhnya rumah-rumah mereka. Ilal masjidi, ke masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Jadi sebab nuzulnya turunnya ayat ini, ada suatu kabilah itu dari Ansor, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam, bu'da manazilihim ilal masjid, tentang jauh rumah mereka ke masjid. Wa aradu, dan mereka menginginkan, orang Ansor itu menginginkan, wa aradu, dan menginginkan, mereka menginginkan. Siapa sing kepingin ini? Siapa yang pengen? Sahabat Ansar. Ayyabnu buyuta, akan membuat rumah-rumah. Ayyabnu buyuta, akan membuat rumah-rumah. Ayyabnu buyuta, akan membuat rumah-rumah. Akan membuat rumah-rumah. Nah, dipercepat. Indal masjid, di dekat masjid. Indal masjid, di dekat masjid. Indal masjid, di dekat masjid. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan.
Kalau tidak sambil begini nggak habis. Jadi sambil ini biar habis. Wis, sunnah 3. Katanya jadi jangan ditolak. Enggak nolak, sunnah 3. Mau pulang ya. Ya kalau mau bawa lagi susu tapi di cup begini, insya Allah laku nyampe rumah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan hadhil ayata pada ayat ini. Hadhil ayata pada ayat ini. Karena orang Ansar menginginkan, mengeluhkan kepada Rasulullah tentang jauhnya dari masjid. Kemudian dia berkeinginan untuk mendekati, buat bangunan dekat masjid. Barulah turun ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Turunlah ayat ini. Wahya adapun ayat ini ialah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ayat ini wa naktubu ma, yaitu ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Artinya telah ditulis di depan. Fa'ulima, enggak harus diartikan lagi kan? Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Fa'ulima, maka diketahui. Alhamdulillah. Fa'ulima, maka diketahui. Jadi jemaah kita itu tersaring segini. Jadi emang begitu. Jadi saya ngajar di blog gitu banget, tersaring, terus istiqomah. Dia najak, seret, tersaring. Nah, seperti itu. Iya. Fa'ulimat, maka diketahui. Fa'ulima, maka diketahui. Min hadza, dari sebab nuzul ini, dari sebab turunnya ayat ini. Min hadza, dari sebab turunnya ayat ini. Min hadza, dari sebab turunnya ayat ini. Min hadza, dari sebab turunnya ayat ini. Diketahui sebab turunnya ayat ini, annaman ata ilal masjid. Annaman ata ilal masjid, bahwasanya orang yang datang ke masjid. Annaman ata ilal masjid, bahwasanya orang yang datang ke masjid. Annaman ata ilal masjid, bahwasanya orang yang datang ke masjid. Annaman ata ilal masjid, dari bahwasanya orang yang datang ke masjid. Mim makanin ba'idin, mim makanin ba'idin, mim makanin. Nun tanwin bertemu dengan ba, namanya apa? Kenapa? Mim makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Mim makanin ba'id, dari tempat yang jauh.
Jadi yang istiqomah itu sekitar ada 17 berarti. 14, 15. Duanya kadang ketiduran mungkin. 17 istiqomah. Beda. 17 istiqomah, sisanya istighfar. Astagfirullah. Mimma kanin ba'idin dari tempat yang jauh. Yakunu sawabuhu yakunu yang ada apa pahalanya? Yakunu sawabu yang ada. Nah, man ata ilal masjidi annaman bahwasanya orang yang datang ke masjid mimakanin ba'idin dari tempat yang jauh, yakunu maka ada sawabuhu apa pahalanya? Yakunu maka ada sawabu apa pahalanya? Annaman ata ilal masjidi min makanin ba'idin yakunu yang ada min makanin ba'idin yakun yang ada sawabuhu pahalanya a'dhamu yaitu lebih besar, a'dhamu yaitu lebih besar, yakunu yaitu pahalanya maka pahalanya ini yakunu sawabuhu maka pahalanya a'dhamu lebih besar mimman daripada orang atau langsung dari orang gitu langsung biar nggak usah pada mimman dari orang ata yang datang mimakanin qorib dari tempat yang dekat. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa orang yang pergi ke masjid dari tempat jauh lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya daripada orang yang berangkat ke masjid yang dekat dari masjid. Kama ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ruwiya sebagaimana yang diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam dari Nabi SAW anin Nabi alaihi salatu wassalam dari Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diriwayatkan? Ala ukhbirukum maukah kalian aku beritahu? Ala ukhbirukum maukah kalian aku beritahu? Ala ukhbirukum maukah kalian aku beritahu? Bima yamhullahu bihi Bima yamhullahu bihi dengan sesuatu yang Allah akan menghapus. Bima yamhullahu bihi dengan sesuatu yang Allah akan menghapus. Bima yamhullahu bihi dengan sesuatu yang Allah akan hapus. Bima yamhullahu bihi dengan sesuatu yang Allah akan hapus. Al-khotoya segala kesalahan. Al-khotoya terhadap segala kesalahan. Al-khotoya segala kesalahan. Wa turfa'u bihi. Wa turfa'u dan akan diangkat dengan sesuatu tersebut. Wa turfa'u dan akan diangkat akan diangkat dengan sesuatu tersebut. Wa turfa'u dan akan diangkat dengan sesuatu tersebut. Dan akan diangkat dengan sesuatu tersebut. Ad-darajatu beberapa derajat. Ad-darajatu beberapa derajat. Jadi kata Rasulullah, maukah aku kasih tahu kepada kalian sesuatu yang bisa mengampuni, menghapus kesalahan-kesalahan dan diangkat derajat-derajatnya. Ya pastinya derajat di sisi manusia dan derajat di sisi Allah. Apa saja Bu panjenengan kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapus kesalahan-kesalahannya? Yang pertama adalah isbaghul wudu'i. Isbaghul wudu'i. Isbaghul wudu'i ialah menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu'i ialah menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu'i ialah menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu ialah menyempurnakan wudu alal makarihi dalam keadaan yang tidak disenangi. Alal makarihi dalam keadaan yang tidak disenangi. Alal makarihi dalam keadaan yang tidak disenangi. Contoh jenengan lagi dingin, jenengan menyempurnakan wuduknya yang asalnya cuma yang wajib-wajib, muka, tangan, kepala, kaki, tapi semuanya dikerjakan. Mulai istinsak, tamat madok, kumur-kumur, ngirup air, semuanya, telinga, semua yang sunnah-sunnah dikerjakan, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya dihapus. Setelah dosanya dihapus, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Wa kasratul khutuwati ilal masjid. Wa kasratul khutuwati ilal masjid dan memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid.
masjid untuk ibadah, bukan untuk nyolong kotak amal. Atau ke masjid untuk ibadah, bukan ngambil air di masjid. Jadi betul-betul untuk ibadah. Jadi langkah-langkahnya akan ditulis oleh Allah dengan tulisan kebaikan. Jadi yang kedua, memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Bilang ke suaminya, Bu, perbanyak ke masjid, biar langkahnya dihitung. Sudah bilang, Ustaz nggak mau langkah-langkah, buru-buru melangkah. Di rumah aja nggak mau sholat. Ibu sabar, doakan saja. Jangan bertengkar gara-gara itu. Yang penting jenengan, Pak, Papi, Bapak, Ayam Beb, Bu, Bab, Bet, Dut, semuanya lah. Masjid ya, langkahnya ada Allah akan meninggikan derajat dan dosa-dosanya dihapus. Yang ketiga, wantidarus sholati, dan menunggu sembahyang, menunggu sholat. Wantidarus sholati, dan menunggu sholat. Wantidarus sholati, dan menunggu sholat. Wantidarus sholati, dan menunggu sholat. Ba'da sholati, sesudah sholat. Ba'da sholati, sesudah sholat. Yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi kalau ibu panjenengan lagi sholat maghrib, niatkan setelah sholat maghrib ingin menunggu sholat isya. Baik sambil masak, tapi niatkan dalam hatinya, saya ingin nunggu sholat isya. Jangan tidur dulu kemudian sholat. Tetap lebih baik, nanti akan ada pembahasannya. Lebih baik panjenengan nunggu, bukan cara dengan tidur. Jadi nunggu, niatkan saya nunggu sholat. Kalau lagi subuh, saya nunggu sholat fajar, sholat terbitnya matahari. Terbit matahari saya nunggu sholat duha. Sholat duha saya nunggu sholat duhur. Sholat duhur saya nunggu sholat asar. Seperti itu terus niatkan. Ketika meniatkan seperti itu, jenengan antara sholat satu dengan sholat lain selalu terikat. Karena selalu teringat, selalu ingat kepada Allah. Karena selalu ingat kepada Allah, mau melakukan kesalahan itu, insya Allah jauhkan. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya hanya Allah, 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 Allah. Sebab wasilahnya panjenengan nunggu dari sholat pertama ke sholat kedua, sholat tiga, dan terus. Begitu berjalan terus. Udah, sampai sini aja dulu, bersambung. Tinggal 5 menit. Dah. Masih ada minggu depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.